Poco X3 Pro NFC. Ini HP bener-bener ya viral banget dari zaman dia rilis sampai tahun sekarang di 2023 gitu kan. Kalau di dunia perpisian itu ada ya sebutannya namanya tuh Lorcas Plank, yaitu aka GeForce GTX 750 Ti. Mungkin di dunia HP ini ya dijulukin Lorcas Plank-nya juga gitu loh. Gimana enggak ya kan? Spek elit harga irit atau performa elit harga irit gitu kan. Mungkin itu yang cocok lah disematkan di HP Poco X3 Pro ini men. Dan ini aku beli di harga 2,9 juta ya bulan November 2022, dan sekarang itu per April 2023 aku cek harganya di marketplace Facebook itu harganya sekitar 2,6 sampai 2,7 juta lah ya. Dan itu untuk varian tertingginya di 8GB RAM 256GB storage internalnya. Dan ini aku dapat bener-bener beruntung banget ya Pak, karena ya ini kondisinya masih mulus banget, masih lengkap, ada dusbox-nya juga, ada surat-suratnya ya kan. Ntar kita jual di toko kita, pastinya linknya ada di deskripsi gitu loh. Karena harganya nggak ada yang baru sekarang, jadi memang kalian carinya ya di marketplace Facebook lah pastinya kan. Ya sesuai dengan slogan tadi ya kan, spek elit harga irit. Kok bisa ya Poco X3 Pro ini harganya nggak turun-turun, bahkan dalam rentan waktu 4 bulan cuma turun 200 sampai 300 ribu. Dan sekarang aja udah ada abangnya Poco X5, ini harganya masih stabil juga men. Jadi dengan penurunan yang sedikit itu, gimana sih performa dari Poco X3 Pro ini? Mari kita bahas. Pertama mengenai desainnya. Poco X3 Pro ada 3 opsi warna, mulai dari Frost Blue, Phantom Black, dan Metal Bronze. Sisi backdoor yang full plastik ini tampil dengan dual tekstur. Yang tengah ini finishing reflektif garis-garis dengan logo Poco yang lumayan gede, terus area samping pakai finishing metalik. Modul kamera ini bikin inget sama desainnya Huawei Mate 30 Pro. Cuma di Poco X3 Pro ini modul kameranya agak menonjol bre. Jadi kalau nggak dipakein casing rawan kegores nih. Desainnya buat saya pribadi biasa aja, tapi cenderung agak ngejreng gitu loh. Tapi ini selera sih ya. Geser ke bagian sisi frame-nya, di atas ini ada lubang speaker, lubang mikrofon, dan infrared. Kalau frame kiri ada slot SIM card model hybrid, jadi bisa dual SIM card ataupun single SIM card plus micro SD. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner bersebelahan dengan volume button. Dan buat sisi bawah ada speaker lagi karena X3 Pro ini udah pakai stereo speaker. Terus ada mikrofon lagi barengan sama port USB Type-C dan port audio jack 3.5mm buat urusan earphone berkabel. Terus tampilan layarnya pada modul kamera selfie pakai desain dot display yang posisinya tepat di tengah atas panel. Ini nice banget buat dilihat. BTW, layar Poco X3 Pro ini berukuran 6,67 inci yang resolusinya masih Full HD Plus dengan rasio 20:9. Frame atau bezel itemnya sih masih tebel ya. Kalau tipis, nice banget nih dilihatnya. Panel yang dipakai masih IPS LCD, kurang banget sih buat kelasan flagship. Secara bre, HP mid-range zaman sekarang itu udah pakai panel AMOLED. Untungnya Poco X3 Pro ini udah 120Hz refresh rate buat pengalaman gaming dan scrolling yang lebih smooth, dan juga udah dikasih proteksi berupa Corning Gorilla Glass 6. Perlu diinget bre, HP mid-range keluaran terbaru ataupun HP flagship keluaran terbaru aja masih ada yang pakai Corning Gorilla Glass 3. Kayak Poco X5 ya. Nah ini dia, X3 Pro udah pakai Corning Gorilla Glass 6, jadi kan proteksinya udah aman banget. Soal spesifikasinya, Poco X3 Pro ini bisa dibilang yang kayak slogan tadi, ya kan, spek elit, harga irit. Ya udah bener banget pak, pakai SoC Snapdragon 860 yang memang performanya masih bagus banget di tahun ini. Dengan 8 core hybrid dibandingin GPU dari Adreno 640, spesifikasinya di atasnya Samsung Galaxy S10 Plus loh, yang kemarin udah pernah kita review. Opsi RAM dan storage-nya ada 2, yaitu 6/128GB dan 8/256GB. Unit yang kita review ini yang 6/128GB bre. Kayaknya storage 128GB di tahun 2023 ini cukup nggak sih? Tapi kalau dirasa masih kekecilan kan ada slot micro SD card, jadi aman lah ya. BTW, storage di Poco X3 Pro ini udah pakai interface UFS 3.1 yang udah jadi standar storage kenceng di HP-HP flagship kekinian. Lagi-lagi ya, keluaran terbaru kayak Poco X5 itu masih pakai interface storage yang UFS 2.2. Jadi memang storage-nya si Poco X3 Pro ini udah kenceng lah ya kan, di atasnya abangnya malah. Dilihat dari performanya, kita benchmark pakai Antutu 9 dan kita bandingkan dengan HP X flagship yang udah pernah kita review kayak Samsung Galaxy S10 Plus yang pakai Snapdragon 855, Samsung Galaxy A52s yang pakai Snapdragon 778 5G, dan Google Pixel 4 XL yang pakai Snapdragon 855. Ternyata Poco X3 Pro ini unggul dari ketiga HP yang udah pernah kita review bre. Skornya 530 ribuan poin, unggul 9% dari skornya Samsung Galaxy S10 Plus loh. Nah kalau buat performa GPU
GPU-nya kita tes pakai software 3D Mark. Untuk pengujian benchmark sintetis dari GPU Adreno 640, ternyata di Slingshot Extreme untuk Poco X3 Pro ini unggul dari Samsung Galaxy S10 Plus dan juga dari Google Pixel 4 XL Bre. Tapi sayangnya untuk yang Wildlife Extreme, Poco X3 Pro harus kalah ya dari Samsung Galaxy S10 Plus. Dan itu dia Bre untuk performa benchmark sintetis dari Poco X3 Pro ini, mulai dari ya benchmark prosesornya dan juga GPU-nya. Bisa dibilang untuk Snapdragon 860 ini bener-bener ya masih mantep banget lah, bahkan ya mengungguli ketiga HP yang udah pernah kita tes. Dan sekarang yang kita tunggu-tunggu performa gamingnya ya kan. Kalau di benchmark PC kita pakai Animor, di benchmark HP juga kita pakai Animor. Jadi nggak usah lama-lama, ini dia performa gaming dari Poco X3 Pro. Playkan Animor. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leaves. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know. Buat game PUBG Mobile dapat setting tanpa tuning udah bagus banget ya. Grafik HDR frame rate-nya ekstrim atau grafik Ultra HD tapi frame rate-nya turun jadi ultra. Lancar 40-50-an FPS bre. Grafiknya bagus dilihat gitu. Cuma bikin HP cepat panas ya. Saranku ya kalau mau main lancar tanpa stuttering pakai grafik smooth frame rate ekstrim udah cukup. Gak bikin HP cepat panas dan bikin HP lebih stabil juga. Kedua ada COD Mobile dapat settingan grafik medium frame rate-nya ultra atau grafik very high frame rate-nya max. Jelas semuanya lancar tanpa kendala. Cuma kalau pakai grafik very high frame rate-nya max, jelas dapat grafik yang memanjakan mata. Tapi frame rate-nya di bawah 50 FPS, sedangkan di grafik medium frame rate ultra bisa dapetin di atas 50-an FPS stabil. Di game favorit saya ada Apex Legends Mobile dapat grafik normal dengan frame rate ultra ataupun grafik Extreme HD frame rate-nya very high. Pakai grafik normal frame rate ultra dapat 35-56 FPS sambil record, sedangkan di grafik Extreme HD frame rate-nya very high sih nggak disarankan ya, karena drop banget FPS-nya sekitar 26-45an FPS sambil record. Next buat Mobile Legends mah lancar banget dapat set grafik high dengan frame rate ultra, enjoy banget 60-an FPS buat mainin game MOBA ini. Dan buat game racing ada Aspal 9 pakai grafik very high 60 FPS lancar jaya walau banyak efek tetap lancar dan memanjakan mata bre. Dan terakhir ini ada Genshin Impact, settingannya sih stabil medium 60 FPS, motion blur-nya off, rata-ratanya 45-an FPS lah. Dan ini juga sekalian ngasih tahu kira-kira penggunaan baterai dan suhunya gimana buat gaming. Pakai skenario penggunaan WiFi plus mainnya di indoor ya. 10 menit main pertama berkurang 4%, dan pas main 30 menit berkurang 12%. Ya kira-kira kalau kalian main 2 jam non-stop baterainya berkurang sekitar 50%-an lah. Suhunya pas main 10 menit pertama masih aman, ya anget-anget dikit lah. Nah pas main 30 menit jempol kita tuh berasa risih karena udah mulai panas. Jadi jempol kadang perlu diistirahatan gitu biar nggak risih. Tapi di in-game aman jaya, nggak stuttering dan jarang banget namanya drop FPS. Di game PUBG Mobile main 10 menit berkurang 3% doang. Di game COD Mobile main 10 menit berkurang 4%. Dan
terakhir di game Apex Legends Mobile, main 10 menit berkurang 4%. Dan buat suhu pas ngegame mirip-mirip lah, sama kayak main Genshin Impact, tapi nggak separah itu ya. Karena kalau game Battle Royale, kebanyakan orang lebih mentingin stabilitasnya, jadi pasti pakai settingan grafik low, frame rate-nya disesuaikan. Menurutku sih untuk baterai dari Poco X3 Pro ini masih bisa dibilang bagus lah ya kan, bahkan buat main game aja nggak berasa borosnya bre. Ya karena memang kapasitas baterainya kan 5160 mAh, jadi masih aman lah. Tapi ya bikin bobotnya tembus 215 gram dan tebelnya 1 cm. Tapi perlu diingat, ini HP 2 tahun lalu. Buat ketahanan baterainya, kita tes pakai software War 3.0 Baterai Life. Screen on time-nya 100% ke 20% butuh waktu 10 jam 23 menit. Berarti hampir setengah hari lah kalau sampai 0%. Kemampuan chargingnya up to 33 watt, bukan yang terkencang tapi udah cukup kok. Klaim dari Poconya sih ngecas dari 0 sampai 100%, cuma butuh waktu kurang dari 1 jam. Tapi di pengetesan real life-nya, saya coba charge dari 10% sampai 100%, butuh waktu 63 menit. Ya nggak terlalu jauh sih dari klaimnya si Poco X3 Pro ini ya, untuk ya pengecasannya. Dan sekarang kita bahas mengenai kameranya. Kenapa pengetesan kamera atau pembahasan kamera ada di akhir? Karena memang menurut saya untuk hasil kamera dari Poco X3 Pro ini nggak begitu spesial ya, bisa dibilang biasa aja atau standar lah ya. Jadi ya kita taruh pembahasan kamera di akhir gitu. Modul kamera belakang punya 4 buah lensa, masing-masing adalah lensa utama beresolusi 48 megapiksel dengan bukaan f1.79. Ukuran lensanya paling gede nih, sekitar setengah inci lah. Terus ada lensa ultrawide 8 megapiksel bukaan f2.2 dan ada sepasang lensa 2 megapiksel, masing-masing ada lensa deep dan lensa makro. Kemampuan recording video kamera belakang tentu aja udah bisa 4K bre, tapi mentok di 30 fps. Kalau di Full HD 1080p baru bisa di 60 fps. Sedangkan kalau slow motionnya bisa super slow motion up to 960 fps di resolusi Full HD. BTW buat perekaman videonya ada fitur stabilizer dalam bentuk software yaitu AIS. Soal kamera depan ini masih pakai single lens berukuran 20 megapiksel bukan f2.2 yang kemampuan merekam videonya cuma mentok di Full HD 30 fps aja. Dan fitur unggulan lain dari Poco X3 Pro ini di antara lain ada Liquid Cool 1.0 Plus ya. Klaimnya sih bisa menurunkan suhu sampai 6 derajat Celcius. Lalu ada fitur IP53 yang artinya splash proof atau cipratan air gitu loh. Dan ada NFC pastinya. Buat urusan atau keperluan ya isi saldo e-money atau e-tol gitu loh ya men ya. Dan kira-kira itu dia untuk review dari kita mengenai Poco X3 Pro di tahun 2023 ini ya. Dan kesimpulannya, performanya bagus banget. Kalau kalian ngincer HP buat gaming only, ini HP yang tepat gitu loh. Walaupun usianya udah 2 tahun ya kan, tapi untuk degradasi harganya bener-bener masih stabil banget pak. Penurunan harganya paling ya 100-200 ribu tiap 6 bulan sekali gitu kan. Tapi jujur ini harganya stabil banget pak. Dan untuk performa gamingnya masih mantep. Tapi untuk kualitas kameranya saya akuin sih biasa aja gitu loh ya. Mungkin untuk foto-foto masih oke, apalagi night mode-nya itu kepake banget. Tapi untuk urusan rekaman video itu kurang banget pak ya. Buat konten kreator kurang lah ya. Tapi buat cepret-cepret sih ya masih oke lah ya. Dan untuk baterainya di tahun 2023 baterai kapasitas 5000 mAh itu udah masih jadi standar baterai gede gitu ya. Bahkan ini HP awet banget pak, dipakein seharian masih aman enjoy gitu loh. Dan ya di luar dari rumor bahwasanya Poco X3 Pro ini HP yang gampang matot, tapi enggak juga sih. Bahkan masih banyak mengagung-agungkan orang mengenai Poco X3 Pro ini gitu loh. Bahkan untuk Poco X5 yang baru keluar aja bisa dibilang orang masih milih ini loh Poco X3 Pro. Di luar dari ya kekurangannya X3 Pro itulah ya pak. Kira-kira itu dia menurut kalian gimana mengenai HP legendaris ini ya, walaupun umurnya masih 2 tahun ya kan. Coba tulis di kolom komentar mengenai Poco X3 Pro spek elite harga irit. Dan ini HP mau kita jual, linknya ada di deskripsi, 2,6 juta, siapa cepat ya dapat. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saja like, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kira-kira nge-review HP X flagship apa ya? iPhone mungkin? Tulis di kolom komentar.